Hai, welcome to the world of Enigma. Perkenalkan, nama gue Giaskaf. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Jika kalian menyukai channel YouTube Enigma ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. The game is on. Sebelum masuk ke kasus pencurian trofi Piala Dunia, saya akan bahas sedikit tentang Piala Dunia. Tahun ini, tepatnya bulan November, baru beberapa minggu yang lalu, kita sedang diramaikan oleh Piala Dunia yang diadakan di Qatar. Event sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang mana biasanya diadakan 4 tahun sekali sejak turnamen pertama kali di tahun 1930 di Uruguay. FIFA World Cup atau biasa disebut dengan Piala Dunia adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti dari berbagai negara. Dan mereka diadakan oleh FIFA, Federation Internationale de Football Association atau Badan Pengatur Sepak Bola Dunia. Sebagai apresiasi atas kemenangan mereka, Presiden FIFA pada saat itu Jules Rimet menghadiahi mereka sebuah trofi yang diberi nama sesuai dengan namanya, yaitu trofi Jules Rimet. Awalnya, trofi ini hendak diberi nama dengan nama Victoria yang berarti kemenangan. Akan tetapi, pada tahun 1946 sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka namanya diganti menjadi trofi Jules Rimet tadi. Trofi pertama ini terbuat dari sterling silver, terus dilapisi dengan emas, dan juga beralaskan lapis lazuli dengan menggambarkan Nike, Dewi Yunani yang melambangkan kemenangan. Piala Dunia sempat tidak diadakan pada tahun 1942 dan pada tahun 1946, karena pada tahun itu terjadinya Perang Dunia Kedua. Namun, pada tahun 1966, mungkin beberapa orang mengetahui bahwa trofi tersebut terbuat dari emas, sehingga mereka ingin memiliki untuk pribadi mereka sendiri. Jadi, pada akhirnya trofi atau piala tersebut dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Nah, sampai saat ini pelaku juga belum terungkap. Karena piala tersebut ditemukan oleh seekor anjing di sebuah taman. Ditemukannya dalam bentuk dibungkus koran, terus di dalam semak-semaknya itu. Mungkin teman-teman juga kebayang bahwa di sebuah taman itu ada bangku, ada jalanan, dan orang-orang biasanya duduk-duduk di taman atau bawa peliharaannya masing-masing. Tiba-tiba salah satu peliharaan tersebut, seekor anjing itu menemukan pialanya di dalam semak-semak. Jadi ya sampai sekarang belum ditemukan siapa pencurinya. Nah, ketika pada tahun 1970 Piala Dunia itu diadakan di Meksiko. Nah, pemenangnya adalah Brazil pada saat itu. Dan FIFA memberikan mereka untuk menyimpan trofi Jules Rimet ini di kantornya CBF atau Federasi Sepak Bola Brazil pada saat itu. Dan mereka menaruh di lantai 3 di kantor pusatnya mereka. Nah, tepat pada pertengahan Desember 1983, trofi Jules Rimet ini kembali hilang dicuri. Ada beberapa laporan mengatakan bahwa yang mencuri ini komplotan yang terdiri dari 2-3 orang. Karena mereka juga menyekap petugas yang bertugas di malam hari tersebut dan membongkar kaca anti peluru yang di dalamnya itu adalah trofi Jules Rimet tadi. Udah dipasang nih pakai kaca anti peluru dan segala macam, ternyata masih bisa dibongkar sama pencurinya. Nah, dikhawatirkan juga pada saat itu trofi tersebut sudah dileburkan menjadi emas batangan. Dan pada saat itu emas di Brazil memang tinggi-tingginya diperkirakan tuh sekitar 8.000 pounds atau sekitar, kalau di kurs saat ini tuh sekitar 136 juta rupiah. Lumayan kan, pada saat itu harganya juga lumayan tinggi. Mulai dari Bank Brazil sampai Presiden CBF Brazil juga membuat sayembara berhadiah besar pada saat itu. Jadi ketika saat itu mereka meminta seluruh publik untuk membantu mencarikan trofi Jules Rimet tersebut. Nah, menurut beliau,
nilai spiritual piala tersebut jauh lebih besar dari materi emas tadi yang jika dileburkan menjadi emas batangan. Jadi pencuri trofi tersebut menurut mereka juga tidak memiliki perasaan patriotisme. Dan hingga saat ini trofi Jules Rimet tersebut tidak ditemukan lagi. Nah, pada saat piala yang baru ini itu adalah Piala Dunia tahun 1974. Jadi FIFA memutuskan untuk membuat piala baru menggantikan trofi Jules Rimet tadi. Dan terhitung juga mulai tahun 1974 FIFA tidak pernah lagi mengubah desain bentuk trofi yang sampai saat ini dengan bentuk unik, yaitu mungkin teman-teman tahu bahwa bentuk Piala Dunia yang sekarang atau trofinya itu adalah bentuk dua orang yang mengangkat bola dunia atau globe dengan warna emas. Hingga saat ini yang masih menjadi sebuah misteri, trofi atau piala Jules Rimet ini tidak pernah ditemukan kembali. Nah, menurut teman-teman, apakah tujuan dari pencurian piala atau trofi tersebut? Apakah ada hubungannya dengan politik atau hanya kepentingan pribadi? Silakan komen di bawah. Segini dulu aja untuk kasus pencurian trofi Piala Dunia yang belum terpecahkan. Jika teman-teman ada yang ingin saya bahas, kasus-kasus yang masih sampai saat ini belum terpecahkan, jangan lupa komen dan share juga channel YouTube ini ke teman-teman kalian. Dan juga jika kalian suka dengan Enigma ini, like, share, dan subscribe, karena subscribe juga gratis. Saya Gi Askaf, pamit undur, see you in another case. Nah, Kak, sebenarnya kalau menurut gua ini ada unsur-unsur politiknya. Kenapa? Karena ada satu waktu, entah itu presiden FIFA-nya atau penanggung jawab Piala Jules Rimet ini tadi, sempet datengin ke salah satu bank di Roma, itu memasukkan pialanya itu ke dalam kotak sepatu. Bahkan kotak sepatunya ini dimasukin ke dalam bawah tempat tidur mereka karena katanya sempat mau diincar oleh tentara Nazi. Nah, jadi sebenarnya banyak banget yang ngincer si piala Jules Rimet ini tadi. Alasannya kenapa? Nah, itu gue juga belum tahu kenapa banyak yang ngincer piala Jules Rimet ini tadi.